Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mari kita awali renungan online ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan di pagi ini. Saat ini kami memohon kepadamu, tolonglah kami yang akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami agar kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu dan terus dibentuk-Mu menjadi alat kemuliaan-Mu di dunia ini. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Renungan online pagi ini diambil dari Markus pasal 9 ayat 38 yang berbunyi demikian. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah dia karena ia bukan pengikut kita." Saudara-saudara, sepintas apa yang dilakukan Yohanes dan para murid Tuhan Yesus dalam ayat yang kita baca ini tampaknya baik, yaitu mereka menjaga pelayanan Yesus. Mereka menemukan seseorang mengusir setan dalam nama Yesus dan orang tersebut bukan dari kelompok mereka. Karena itu mereka mencegah orang tersebut. Saudara-saudara, apa sebenarnya terjadi? Tuhan Yesus jelas mengetahuinya. Ia rupanya tahu kemunafikan para murid. Para murid saat itu sebenarnya sudah diberi kuasa mengusir setan juga. Hal ini nampak terlihat dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-8. Tetapi mereka gagal dengan mengenaskan. Terlihat dalam Markus pasal 9 ayat yang ke-28. Nah, para murid merasa malu di hadapan orang banyak ketika mereka gagal mengusir setan dari seorang anak. Tetapi sekarang ada seseorang yang tidak selalu bersama Yesus seperti mereka, justru berhasil mengusir setan. Saudara-saudara, saat itu para murid Yesus seharusnya lebih prihatin dengan kondisi diri mereka yang kurang memiliki kuasa dan kemampuan. Dan seharusnya mereka menerima teguran keras Yesus tentang kurangnya iman mereka dan kurangnya doa dari mereka. Hal ini nampak dari Matius pasal 17 ayat 20, Markus 9 ayat 29. Tetapi saat itu mereka malahan berfokus pada orang lain. Mereka bukannya bertobat dari kelemahan atau kekurangan atau dosa mereka, atau mereka bukannya berduka atas ketidakmampuan mereka secara rohani, tetapi mereka justru berusaha mencegah seseorang yang sedang bersukacita karena pelayanannya berhasil. Saudara-saudara, hati-hatilah. Terkadang manusia memang lebih mudah memandang rendah kemenangan atau keberhasilan rohani orang lain daripada mengakui kegagalan dirinya sendiri. Saudara-saudara, tanggapan Yesus terhadap perbuatan para muridnya pasti sangat mengejutkan ketika ia berkata, "Jangan kamu cegah dia." Hal ini terlihat dalam Markus 9 ayat 39. Dan Tuhan Yesus pun menegaskan kepada mereka, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Ini dalam Markus 9 ayat 40. Saudara-saudara, apakah kita bisa belajar hal yang sangat penting dari peristiwa ini? Kiranya kita dengan tulus bersukacita atas keberhasilan atau kemenangan rohani orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami tidak menjadi orang munafik, tetapi orang yang bisa tulus bersukacita atas keberhasilan atau kemenangan rohani orang lain. Dan juga terus mendukung keberhasilan rohani seseorang dengan baik. Sehingga kami pun dapat dijauhkan dari kehidupan yang tidak sesuai kehendak-Mu. Tuhan, tuntunlah kehidupan kami di dunia ini. Kami panjatkan doa ini
Dalam nama Tuhan Yesus, amin.